Halo, apa kabar? Kembali di podcasting Sprintils malam minggu sama Bubu lagi ya. Saya kembali lagi dan saya mau melanjutkan cerita tentang catatan di masa COVID-19 ya. Kemarin saya sudah cerita yang bulan Mei. Sekarang saya mau cerita tentang catatan saya di bulan Juni. Wow, di bulan Juni itu masa-masa new normal. Jadi ada sebutan new normal atau normal baru. Jadi sekarang beberapa kantor sudah mulai masuk kantor, terus sudah mulai ada yang masuk kerja juga ya. Masuk sekolah sih belum, karena bulan Juni kan bulan liburan ya. Dan bulan Juni itu waktunya ngambil rapot dan ujian. Jadi masa-masa bulan Juni itu dilalui dengan ujian-ujian online. Jadi anak-anak itu ujiannya online dan mereka sudah mulai masuk ujian itu. Ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone. Terus masa-masa new normal itu juga masih lumayan banyak konser-konser online, konser live lewat YouTube atau Instagram atau dari aplikasi lain gitu ya. Dan ada satu yang saya catat di tanggal 2 Juni itu adalah video live Kahitna. Senang sekali karena udah lama banget ya nggak nonton konser gitu. Walaupun cuma sebentar, tapi cuma 1 jam, tapi cukup menghibur. Karena siapa sih yang gak senang lagu-lagu Kahitna ya, apalagi kalau dengar lagu Kahitna di malam minggu. Wow, itu bisa termehek-mehek gitu ya. Dan lagu-lagunya tuh kayak pas banget gitu dengan kisah-kisah cinta siapapun. Kayaknya hebat gitu yang nyiptain lagu ya. Ceritanya tuh nyambung aja gitu sama kisah cerita semua orang gitu, kisah cinta dari yang mulai patah hati, seneng-senengan, atau yang cerita-cerita macam-macam deh gitu ya. Jadi pokoknya itu adalah pada tanggal 2 Juni ada konser Kahitna. Itu saya senang sekali karena lumayan melepas rindu nonton konser-konser. Kemudian yang lainnya itu bulan Juni disibukkan dengan mulai juga setelah ujian pasti ngambil rapot. Dan lucu juga nih, ngambil rapot ala COVID-19 itu macam-macam bentuknya. Ada yang ngambil rapotnya drive-thru, jadi kayak kita pesan di makanan cepat saji gitu ya. Lucu juga ya. Terus ada juga yang ngambil rapotnya lewat online gitu. Jadi kalau saya sendiri sih itu anak-anak ditawarin ngambil rapotnya bisa datang langsung dan bisa juga secara online. Kalau yang online waktu itu ngambil rapot lewat Zoom. Jadi pak gurunya ntar cerita pengumuman segala macam, lalu rapotnya itu filenya dikirim dalam bentuk PDF gitu ya. Jadi bisa dilihat hasil ujiannya segala macam tuh ada di situ gitu. Terus ada juga tapi beberapa sekolah yang ngambil rapot langsung, dan untuk yang ngambil rapot langsung itu juga dibatasi. Jadi tetap ada tata cara yang harus diikuti sebelum masuk sekolah, seperti kayak cuci tangan, terus sama deh standar-standar kesehatan gitu ya. Nah terus apalagi ya, di bulan Juni kayaknya masih banyak juga kayak webinar, ada live di Facebook, ada live di Instagram, ada live di YouTube. Jadi masih banyak juga training online yang diadakan oleh berbagai macam perusahaan. Jadi ada juga
dari sosial media. Terus ada juga yang macam-macam sih, kayaknya sekarang banyak orang lagi bikin training online ya, termasuk saya juga salah satunya bikin training online. Kapan-kapan kalau mau ikutan boleh, silakan ya, di check it out aja. Cilah, kayak itu kayak apa namanya, dicek and recheck aja jadwalnya nanti itu. Sekarang kita ngadain trainingnya setiap 2 minggu sekali gitu, dan online karena memang belum bisa kemana-mana ya. Trainingnya apa, tunggu saja tanggal mainnya ya. Mostly sih kemarin yang udah berjalan itu ada training untuk desain. Terus apa lagi ya, bulan Juni itu apa ya sepertinya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, kemana-mana masih harus pakai masker. Terus masih online, belajar segala macem. Tapi kayaknya yang saya perhatikan di bulan Juni itu adalah pada saat orang-orang dikasih tahu sudah boleh new normal, itu kayak seperti apa ya, kayak seperti anak sekolah bubaran sekolah gitu kali ya, pintu pagar ya dibuka, wah langsung keluar semuanya gitu. Kayak ada yang naik sepeda, CFD, Car Free Day, langsung rame banget. Jadi begitu pertama dibuka boleh beredar lagi, GBK rame, CFD rame, terus apalagi ya, mall juga udah buka tapi nggak semuanya ya, pasar juga rame. Terus apalagi ya, pokoknya jalanan juga udah mulai macet yang di Jakarta ya. Terus nah itu kayaknya akhirnya jadi lengah deh, udah mulai lagi datang ke tempat-tempat rame dan lupa lagi kayaknya dengan cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya itu. Walhasil kayaknya di akhir Juni itu akhirnya CFD ditiadakan lagi, dan sedihnya adalah Indonesia peringkatnya jadi naik, peringkat wabah, peringkat korban dan sebagainya itu jadi naik. Sedih sih jadinya ya. Oh iya, not to mention juga ya, tempat-tempat wisata juga banyak yang udah mulai buka ya. Sebagian tempat wisata itu tetap ada aturannya. Di awal-awal itu waktu Taman Impian Ancol buka, sempat ada peraturan pasang peraturan batas umur. Jadi beberapa tempat wisata dan mall juga memang tidak mengizinkan bayi dan anak-anak di bawah umur, batasnya kalau nggak salah 2 tahun ke atas ya, baru dia boleh masuk ke mall. Dan sempat saya dapat forwardan WA itu, masuk Taman Impian tidak boleh usia harus usia 2 tahun sampai 50 tahun. 50 tahun. Yang ada saya langsung ledekin ada temen-temen yang usianya sudah segitu, dan saya, wah kalian tidak boleh jalan-jalan, harus di rumah saja. 50 tahun itu perasaan kayak masih pada muda ya kalau zaman sekarang gitu. Nah terus kebetulan ada temen sih yang kerja di situ di Taman Impian ya, agak protes dikit gitu ya kita. Sepertinya sekarang sudah dinaikkan juga jadi 60 tahun ya gitu. 50 tahun mungkin masih muda ya, tapi enggak sih, udah tua. Muda atau tua itu mungkin yang penting sehat ya, karena ada juga yang usianya sudah 60 tahun ke atas tapi masih tetap segar dan muda belia ya kan, kayak J-Lo gitu kan, umurnya udah 50 tahun deh kayaknya, lebih
Jennifer Aniston udah 51 tahun, masih segar-segar bodinya. Anyway, kita mau cerita apa lagi ya? Ya, kegiatannya sih masih gini-gini aja ya, kebanyakan di rumah aja sih, nggak kemana-mana. Banyak belajar sih kayaknya, yang penting sesudah new normal itu kayaknya lumayan sih, dapat ilmu banyak gitu ya, belajar macam-macam. Yang penting asal jangan nggak ngapa-ngapain aja deh gitu ya. Jadi buat kamu yang masih di rumah saja, silakan atau dipakai waktunya, mumpung lagi kalau kata orang Sunda salse alias banyak waktu ya, tidak terlalu sibuk juga kan gitu ya, atau sibuk tergantung kerjaannya juga sih ya. Kayaknya ada juga sih yang makin sibuk di rumah aja, apalagi yang kerjanya double ya, kayak ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu wanita-wanita bekerja yang bekerjanya pindah ke rumah, itu kayaknya juga makin tambah sibuk ya, karena kerjanya jadi double ya, sambil ngurusin rumah tangga juga, sambil ngurusin kerjaan juga gitu ya. Dan kalau kerja di rumah, dari sama pengalaman saya sih kayaknya memang agak PR gitu ya, karena waktunya jadi malah lebih panjang gitu. Kadang-kadang kita siangnya ada urusan ngerjain yang urgent di rumah, terus kerjaannya kita baru bisa dikerjain malam-malam gitu. Jadi akhirnya ya begadang, jangan begadang ya, begadang kalau ada perlunya boleh kan, katanya Bang Roma Irama. Ngomong-ngomong soal Rumah Irama juga, kemarin ada cerita ya Bang Roma manggung. Anyway, I'm not going to talk about it. Kayaknya ada yang baru-baru apalagi ya. Tambah banyak yang berinovasi sih. Boleh sesudah new normal ini, inovasi macam-macam dengan desain baju lah, desain masker lah, dengan desain face shield lah gitu. Tetap sih kayaknya hebat lah, kreatif gitu. Yang penting tetap berkarya kan. Dan walaupun bisnis sudah mulai deg-degan ya, bisnis apapun kayaknya sekarang udah mulai deg-degan, tapi ya kita tetap semangat aja deh ya kan, saling support aja supaya bisa ngelawan atau mulai beradaptasi. Oh ya, talking about beradaptasi, new normal itu saya ngerasanya sih kayak itu ya, agak ajaibnya itu adalah ya itu jadi kocak aja sih. Banyak hal-hal baru yang harus mulai dibiasakan, tapi jadi ini loh, zaman sekarang nih kayaknya saya akhir-akhir ini saya jadi selalu ingat sama itu idola saya, Michael Jackson. Karena zaman dulu dia, Michael Jackson kan kemana-mana selalu pakai masker ya, pakai topi gitu. Orang ngeliatnya aneh gitu, terus dia pakai sarung tangan, pakai topi, pakai masker. Dibilang Michael Jackson aneh gitu, biar hidungnya nggak kena sinar matahari kali gitu, karena hidungnya operasi segala macam ya. Pokoknya komen-komennya pedas gitu. Tapi kadang sekarang kalau lagi ngelihat saya dandanan sendiri saya gitu, saya selfie itu, saya juga ngerasa kayak ya Allah, gue kayak Michael Jackson deh gitu. Saya nggak sampai pakai sarung tangan, tapi masker, kacamata hitam, masker, topi itu selalu gitu, karena paling nyaman itu kayak gitu. Jadi berasa Michael Jackson ya, Michael Jackson, I miss you. Apaan sih? Soalnya seneng sih kalau ngomongin Michael Jackson, itu belum ada yang bisa mengalahkan lagu-lagunya, dan the king of pop ya.
Oke lah, kalau begitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi malam minggu depan. Saya mau cerita yang lain lagi. Malam minggu depan saya kayaknya sudah mulai ada bintang tamu. Jadi malam minggu depan saya akan ngobrol-ngobrol di malam minggu sang bubu. Nanti sudah ada bintang tamunya, dan nanti ngobrol-ngobrolnya mungkin saya nggak akan ngoceh sendiri, tapi ada teman-temannya bubu ikan yang saya undang untuk cerita-cerita tentang macam-macam ya, cerita-cerita tentang malam mingguannya masa kini mereka ngapain, dan malam minggu masa lalunya mereka itu ngapain. Oke, baik, kayaknya cerita dari saya untuk sekarang cukup sekian dulu. Sampai ketemu, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif dan kreatif. Oke, segitu aja dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan di podcasting Sprintil malam minggu sama bubu. Sampai jumpa, selamat tidur, selamat malam mingguan. Bye.